Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, ini hasil diskusi kita yang akan kita presentasikan, yaitu sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Isi presentasi kita yang pertama yaitu perkenalan kelompok, latar belakang, materi pertama, materi kedua, materi ketiga, dan kesimpulan. Dan inilah kelompok kita yang pertama, yaitu Rizky Amelia Putri dengan NIM 210002493, yang kedua Taufik Pandu Ramadhani 21000241106, dan yang ketiga ada Adarda Sultan Sargi 210024113, dan yang keempat saya sendiri yaitu Arifah Salsabila 210024121. Baiklah teman-teman kalian, materinya akan dibacakan oleh teman saya, Rizky Amelia. Kepada Rizky Amelia dipersilahkan. Latar belakang, pengertian lingkungan hidup menurut beberapa ahli memiliki cangkupan yang luas. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam atau sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di Indonesia, lingkungan hidup menghadapi berbagai permasalahan seperti kerusakan akibat perilaku manusia, penebangan hutan secara liar, polusi udara, air, dan tanah, serta kerusakan alam akibat eksploitasi sumber daya alam dan yang berlebihan. Hal ini telah menciptakan dampak yang semakin buruk bagi lingkungan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan kewajiban negara untuk melindungi sumber daya alam Indonesia untuk kesejahteraan rakyat dan segenap umat manusia. Dengan adanya permasalahan lingkungan yang semakin kompleks, penting untuk memahami bahwa lingkungan hidup merupakan nikmat dan karunia yang wajib dilestarikan dan dijaga agar tetap menjadi sumber kehidupan kita dan generasi selanjutnya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan latar belakang ini, presentasi dapat mengurangi definisi permasalahan dan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Materi pertama, sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Permen hidup ini dapat diupayakan dengan berdasarkan dua cara, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum. Penal ini bersifat represif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah suatu perbuatan yang telah terjadi. Yang kedua, non-penal atau pencegahan. Non-penal ini bertujuan untuk pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya yaitu penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Non-penal ini bersifat preventif yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kejahatan lingkungan hidup. Sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah diatur dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Untuk pelaku yang telah melakukan tindakan preventif maupun represif dapat diadili dengan hukum administrasi negara maupun hukum perdata dan hukum pidana. Materi kedua, faktor yang mempengaruhi hukum lingkungan yang ada di Indonesia. A. Rendahnya sumber daya manusia, yaitu rendahnya sumber daya manusia dapat diketahui rendahnya kemampuan intelektual para penegak hukum dan memberi keadilan kepada masyarakat. B. Intervensi politik dan kekuasaan saat memformulasikan peraturan perundang-undangan, yaitu adanya intervensi politik dan kekuasaan saat memformulasikan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia merupakan kelemahan dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kepentingan penguasa ini membuat pemerintah dengan mudahnya membuat peraturan walaupun bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. C. Intervensi politik dan kekuasaan saat memformulasikan peraturan perundang-undangan
yaitu adanya intervensi politik dan kekuasaan saat memformulasikan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, merupakan kelemahan dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Kepentingan penguasa ini membuat pemerintah dengan mudahnya membuat peraturan walaupun bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Materi ketiga, hambatan dalam penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Hambatan yang berkesan pada Indonesia yaitu disebabkan oleh yang pertama, hukum dimuliakan. Maksudnya itu, hukum yang belum dimuliakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum lingkungan. Maksudnya yaitu unsur-unsur yang ada dalam penegakan hukum pidana lingkungan seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan hukum. Maksudnya yaitu pengawasan dan penegakan hukum yang tidak reaktif, tersusun, dan improvisatoris. Yang keempat, proses pengumpulan penyidik berbeda. Maksudnya yaitu proses pengumpulan data yang berbeda-beda dari instansinya. Yang kelima, belum meratanya pengetahuan hakim dalam menangani kasus. Maksudnya yaitu kesenjangan pengetahuan dan pemahaman hakim diperburuk dengan tidak ketahuan hakim ad hoc untuk mengatasi keawaman hakim di bidang hukum lingkungan tersebut. Yang terakhir yaitu keenam, rendahnya integrasi para penegak hukum. Maksudnya yaitu rendahnya integritas para penegak hukum sehingga dapat mengancam independensi dan profesionalisme para penegak hukum. Kesimpulannya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural, dan substansial dalam sistem peradilan pidana. Beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang yang perlu dilakukan adalah pola pendekatan pemidanaan lingkungan mendatang adalah penjeraan atau lazim disebut dengan pendekatan penegakan hukum atau step approach. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum di lingkungan. Baik, akan saya lanjutkan. Upaya kedua berupa pembuktian diarahkan kepada delik formal di mana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dan ketiga, pemidanaan diarahkan pada sanksi kumulatif. Kesimpulannya, supaya sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia optimal, diharapkan instansi dan aparat penegak hukum mempunyai kapabilitas moral dan bersikap profesional dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan hukum dan peraturan undang-undang yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.